Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Nada Nistina, mahasiswa UIN Antasari, jurusan Tadris Fisika. Nah, jadi di sini kita akan melaksanakan pembelajaran fisika. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan dalam memahami suatu ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk pembahasan, di sini Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, memahami konsep kesetimbangan benda tegar, dan yang kedua, menentukan titik berat pada benda berdimensi 1 dan berdimensi 2. Baiklah, yang pertama kita akan membahas kesetimbangan benda tegar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pernahkah kalian meletakkan pensil atau penggaris di atas jari-jari seperti pada gambar tersebut? Nah, silahkan kalian coba masing-masing ya di rumah. Nah, kira-kira di manakah letaknya agar benda tersebut bisa seimbang? Ya, di mana? Ya, pastinya benda bisa seimbang jika diletakkan di tengah-tengah benda tersebut. Nah, baiklah, untuk lebih memahaminya, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada syarat kesetimbangan benda. Jadi, kesetimbangan itu adalah suatu kondisi benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan 0. Menurut hukum pertama Newton, apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, percepatan benda tersebut juga akan sama dengan 0. Nah, dalam hal ini dapat diartikan bahwa benda berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Kondisi ini berlaku untuk gerak translasi dan gerak rotasi. Apabila pada benda berlaku hubungan sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0, maka A sama dengan 0 dan alfa sama dengan 0. Maka dikatakan benda tersebut dalam keadaan setimbang. Jadi benda yang berada dalam keadaan setimbang tidak harus diam, akan tetapi harus memiliki percepatan linier A sama dengan 0 untuk gerak translasi dan percepatan sudut alfa sama dengan 0 untuk gerak rotasi. Nah, sebaliknya, benda yang diam pasti berada dalam keadaan setimbang. Nah, jadi dengan demikian, keadaan setimbang itu terdapat dua macam, yaitu yang pertama, setimbang statis atau benda diam. Nah, contohnya sebuah bangunan gedung, jembatan, dan pelabuhan. Di mana kecepatan V sama dengan 0
dan omega sama dengan 0. Kemudian resultan gaya sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Kemudian yang kedua, setimbang mekanik atau benda tersebut bergerak translasi atau rotasi, berputar. Nah, contohnya gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api, dan gerak elektron mengelilingi. Pertama di sini ada setimbang translasi, yaitu benda bertranslasi dengan kecepatan konstan. Yang kedua, setimbang rotasi untuk benda tegar, yaitu benda berotasi dengan kecepatan sudut atau omega konstan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang syarat kesetimbangan benda. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang titik berat. Nah, apa sih itu titik berat? Nah, jadi sebuah benda yang memenuhi syarat-syarat benda seimbang mempunyai suatu titik yang menjadi titik kesetimbangan benda itu. Nah, titik ini biasanya disebut titik berat. Nah, jadi apakah yang dimaksud titik berat itu? Nah, dengan memperhatikan contoh gambar di awal tadi, maka titik berat dapat didefinisikan sebagai titik tempat kesetimbangan gaya berat. Nah, titik berat ini dibedakan menjadi beberapa bentuk benda. Yang pertama, benda berdimensi panjang, atau benda tersebut hanya memiliki satu dimensi. Nah, benda berbentuk garis atau berdimensi 1 ini merupakan benda yang lebar dan tebalnya dapat diabaikan, sehingga berat benda sebanding dengan panjangnya atau L. Nah, perhatikan gambar yang di samping. Nah, jika dua buah benda berdimensi panjang digabung, maka akan titik berat gabungannya disimbolkan adalah Z. Z itu merupakan simbol dari titik berat, yaitu X0, Y0. Nah, jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Dengan X0 sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 kali L2 dibagi L1 ditambah L2. Begitupun dengan pada sumbu Y, yaitu Y0 sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 per L1 ditambah L2. Nah, L tersebut merupakan panjang dari benda tersebut. Untuk X dan Y itu merupakan titiknya. Apabila yang digabungkan lebih dari dua benda, maka nilainya yaitu X0 sama dengan jumlah keseluruhannya ya, sigma ln dikali xn dibagi jumlah ln. Kemudian pada sumbu Y sama dengan sigma ln kali yn dibagi sigma ln. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Di sini ada dua buah benda berbentuk garis lurus. Di sini ada benda pertama dan benda kedua. Nah, untuk mencari titik beratnya, dilakukan sesuai dengan yang rumus ini. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Sini ada sebuah objek berada pada sistem koordinat kartesian. Tentukan lokasi titik beratnya. Nah, coba kita lihat gambarnya, gambar objek di sini. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tinjau dulu ada berapa objek ya. Nah, jadi di sini diketahui ada 3 buah objek garis ya. Nah, di sini kita tentukan untuk L1-nya yang garis horizontal ini. Kemudian ada L2 atau objek yang kedua, bukan garis vertikal. Kemudian ada L3-nya yang garis vertikal ini juga. Nah, jadi ada 3 buah garis ya. Nah, untuk L itu merupakan panjang benda. Nah, di sini diketahui titik berat selalu di sepanjang sumbu simetri. Sumbu Y sama dengan 3. Nah, mengapa demikian? Nah, karena kita lihat dulu ya.
Di sini karena yang kita tinjau hanya sumbu Y ya. Nah, jadi kita lihat keberadaan benda terhadap sumbu Y. Benda yang pertama, ini kan letaknya di garis sumbu Y, itu titik 3 ya nilainya. 3. Nah, kemudian L2 ini kita lihat tinjau dari sumbu Y, berarti di tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya yaitu juga 3. Nah, sama dengan yang L3 ini. Titik tengahnya dari sumbu Y yaitu 3. Nah, kemudian kita sudah meninjau di sumbu Y. Nah, yaitu sama ya nilainya, Y-nya itu 3, Y0-nya. Untuk X-nya, kita tinjau juga satu-satu. Dimulai dengan panjang L1, diketahui di sini 4. L1 panjangnya 4 bisa dilihat pada garisnya ya, garis sumbu X. Sini panjangnya 4. Kemudian untuk X1 ini merupakan titik tengah. Titik tengah objek yang satu, yaitu di tengah-tengah di sini, tengah-tengah garisnya. Bisa juga menghitungnya L1 dibagi 2, 4 bagi 2, 2, atau kita lihat langsung di gambar. Nah, di tengah-tengah di sini ada pada sumbu X. Nah, menuju titik yang kedua. Kemudian L2. L2 di sini ada garis horizontal yang ini. Nah, L2 ini panjangnya yaitu 6. 6 ya. Sama dengan L3 panjangnya juga 6. Kemudian untuk titik tengahnya, titik tengah benda yang kedua ini kita lihat dari sumbu X. Karena benda berdiri di sumbu X pada titik kedua, berarti itu merupakan titik tengahnya. Kemudian begitu juga pada X3. Karena objek yang ketiga ini letaknya di titik 4, garis vertikal, maka X3-nya 4 ya, di titik ke-4 pada sumbu X. Nah, kemudian untuk menentukan titik beratnya, titik berat pada sumbu X tadi sudah kita ketahui di awal. Untuk gabungan benda, itu rumusnya L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 dibagi jumlah keseluruhan panjang benda. Ada L1 ditambah L2 ditambah L3. Nah, jadi langsung kita masukkan angkanya. L1 4, X1-nya 2, kemudian L2-nya 6, X2-nya 2, L3-nya 6, dan X3-nya 4. Nah, kita hitung 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 2 ditambah 6 dikali 4 ya. Kemudian dibagi L1-nya 4 ditambah 6, L2-nya kemudian ditambah 6 juga L3-nya ya. Jadi setelah dihitung, diperoleh hasilnya untuk titik beratnya yaitu 2,75 ya. Ini pada sumbu X. Nah, atau X0. Kemudian pada sumbu Y tadi diketahui 3. Nah, sehingga titik berat atau bisa disimbolkan dengan Z dalam kurung X0, Y0 yaitu 2,75, 3. Nah, ini pada sumbu X dan 3 ini pada sumbu Y. Nah, berarti ini titik beratnya. Nah, bisa kita tentukan nanti di garis. Misalkan di sini titik 2,75-nya, X0-nya, kemudian Y-nya pada titik 3. Nah, bisa kalian tarik garis. Nah, jadi kira-kira di sini ya, untuk titik berat keseluruhan objek tersebut. Oke, kita lanjut pembahasan. Nah, ini untuk cara yang kedua. Nah, itu tadi untuk cara yang pertama. Ini ada cara yang kedua. Nah, biasanya ibu lebih suka menggunakan cara ini, menggunakan tabel. Ya, tabel
Sini ada kolom objek L, X, Y, kemudian L dikali X, L dikali Y. Kita tulis karena tadi ada 3 objek, berarti ada objek 1, objek 2, dan objek 3. Nah, L-nya tadi sudah diketahui juga kan, untuk panjang yang objek 1 4, yang kedua 6, ketiga tadi 6. X-nya diketahui X1 2, X2-nya 2, dan X3-nya 4. Kemudian pada Y, Y1 3, Y2-nya 3, dan Y3-nya 3 juga sama semuanya ya. Kemudian untuk L, ini L dan X, berarti L dikali X. Kita kalikan saja L dikali X masing-masing. 4 dikali 2, 8. Kemudian 6 dikali 2, 12. Terus 6 dikali 4, 24. Kemudian kolom L dot Y, yaitu L dikali Y ya. Nah, terus kita kalikan lagi untuk L dikali Y, berarti 4 dikali 3, 12. Sini yang kedua, 6 dikali 3, 18. Kemudian L3 dikali Y3, 6 dikali 3, yaitu 18 juga. Nah, kemudian sini ada yang baris terakhir, ini lambang sigma ya, atau jumlah ya. Jadi yang kita jumlahkan itu jumlah L dot X, kemudian jumlah L dot Y. Kita jumlahkan saja. Yang sini ada L, 4 ditambah 6, 10 ditambah 6, 16 jumlahnya. Kemudian LX-nya 8 ditambah 12 ditambah 24, yaitu 44 jumlahnya. Kemudian jumlah LY, L1 ditambah Y1, L2 ditambah Y2 ditambah L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 tambah L3 kali Y3, yaitu 12 ditambah 18 ditambah 18, hasilnya 48. Nah, itu untuk kita cari titik berat pada sumbu X, kita langsung saja X0 sama dengan sigma LX dibagi sigma L, yaitu 44 dibagi 16 sama dengan 2,75. Untuk Y-nya berarti sigma L ya dibagi sigma L, yaitu 48 bagi 16 sama dengan 3. Nah, untuk Z titik beratnya yaitu X0, Y0 sama dengan 2,75 titik koma 3. Nah, jadi hasilnya sama saja ya. Ini ada 2 cara penyelesaian. Terserah kalian yang mau yang mana caranya yang lebih mudah bagi kalian. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan benda berdimensi luas atau 2 dimensi ya. Nah, di sini merupakan benda yang ketebalannya dapat diabaikan sehingga berat benda sebanding dengan luasnya. Koordinat titik berat gabungan beberapa benda homogen berbentuk luasan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, konsepnya sama saja seperti tadi, cuman ini benda berdimensi luas. Nah, maka dilambangkan dengan A ya. Kalau yang dimensi 1 tadi panjang lambangnya L, yang 2 dimensi ini A. Luas benda ini contohnya, di sini ada bentuk persegi ya. Nah, bentuk persegi 2 dimensi. Nah, berarti luasnya sisi dikali sisi. Untuk menentukan titik beratnya, X0 pada sumbu X yaitu sigma jumlah AN dikali XN dibagi jumlah AN. Nah, untuk Y0-nya sigma AN dikali YN per sigma AN. Ya, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal. Terdapat sebuah objek gabungan 2 persegi panjang seperti pada gambar. Tentukan titik berat objek tersebut. Nah, jadi di gambar di sini kita lihat ada dua buah benda ya yang ditumpuk. Nah, bentuknya seperti huruf T. Untuk mencari titik berat, nah kita tinjau dulu
kedua benda tersebut kita tentukan, yang di bawah ini benda yang 1, di atas ini benda 2. Lalu kita buat garis diagonal seperti ini. Nah, seperti tanda kali. Untuk lebih memudahkan kita melihat titik beratnya. Nah, jadi kedua benda ini simetris, maka titik berat sumbu X terletak di sumbu simetrinya, yaitu X0 sama dengan 4. Nah, ini ya. Nah, pada sumbu X dia sama, yaitu 4, titiknya di titik 4. Kemudian kita tentukan untuk A1, yaitu luas benda yang pertama, panjangnya 4, lebarnya 6, langsung kita kalikan 4 dikali 6, 24. Kemudian pada titik berat sumbu X-nya, yaitu tadi 4. Nah, kemudian titik berat pada sumbu Y, yaitu ini, lebarnya 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, atau terletak di tengah-tengah sini ya. Selanjutnya, benda yang kedua, panjangnya kita lihat di sini, dia sampai ke titik 8. Nah, berarti panjangnya 8. Untuk lebarnya itu 2 ya. Sini ada titik 8, titik 6, 8 kurang 6, 2. Nah, jadi lebarnya 2. Untuk hitung luasnya, langsung saja kita kalikan 8 dikali 2, yaitu 16. Nah, untuk menentukan titik berat pada sumbu X-nya, kita lihat di sini, tinjau khusus untuk sumbu X, yaitu X2-nya tadi 4 ya. Nah, sama. Terus itu untuk Y2 berarti terletak di tengah-tengah sini, terletak di antara titik 6 dan 8, berarti 7. Nah, kemudian untuk menghitung titik berat gabungan kedua benda tersebut, untuk X0-nya tadi sudah kita ketahui 4 ya, karena sama kedua bendanya. Untuk Y0-nya kita hitung seperti rumus yang kita bahas tadi, yaitu A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2, karena di sini ada dua benda. Nah, untuk A1-nya, nah, kenapa di sini A1-nya 3, padahal yaitu tadi 24 ya, kemudian di sini ditulisnya 2, A2-nya, padahal di sini 16. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan ya. Kita buat perbandingan A1 banding A2, yaitu 24 banding 16, kita sederhanakan dengan dibagi 8, 24 bagi 8, 3, kemudian 16 dibagi 8, 2. Nah, makanya di sini ditulisnya A1-nya 3 dan A2-nya 2. Nah, langsung saja kita masukkan. A1 3, Y1-nya 3. Kemudian A2-nya tadi 2, Y2-nya 7. 3 kali 3, 9, ditambah 2 kali 7, 14. Nah, 14 tambah 9, 25 dibagi jumlah luas kedua benda, yaitu A1 ditambah A2, 3 ditambah 2, 5. Jadi 14 tambah 9, 23 ya. 23 dibagi 5. Nah, hasilnya titik berat pada sumbu Y yaitu 4,6. Nah, jadi Z atau titik berat gabungan kedua benda tersebut yaitu X0, Y0 sama dengan 4,6 jawabannya. Nah, itu untuk contoh titik berat dua benda gabungan. Nah, di sini ada cara yang kedua. Nah, sama kayak sebelumnya tadi. Nah, jadi bisa juga diselesaikan dengan cara tabel, ya. Karena tadi objeknya ada 2, berarti ada objek 1 dan objek 2. Dan ada A1, A2, X1, X2, Y1, Y2, terus di sini AX, AX1, A2, X2, kemudian A2, Y2,
A2 dikali Y2. Nah, langsung saja kita masukkan angka-angkanya yang diketahui tadi. Kemudian di sini ada baris sigma ya, atau jumlah. Yang kita jumlahkan tadi, ingat, yaitu A-nya sama jumlah A dikali X dan jumlah A dikali Y. Nah, ini. Untuk mencari X0, berarti sigma AX dibagi sigma A ya. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan pada PowerPoint-nya. Di sini seharusnya sigma A ya, bukan sigma L. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. 160 dibagi 44. Kemudian titik berat pada sumbu Y, sigma AY dibagi sigma A, 186 dibagi 40, yaitu 4,6. Jadi titik beratnya 4,4,6. Nah, jadi sama hasilnya ya dengan cara yang satu tadi. Untuk pembahasan kita sudah selesai, kita masuk bagian kesimpulan. Nah, jadi kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan 0. Keadaan setimbang itu terdapat dua macam, yaitu setimbang statis dan setimbang mekanik. Kemudian titik berat dapat didefinisikan sebagai titik tempat keseimbangan gaya berat. Kemudian titik berat gabungannya itu disimbolkan dengan Z dalam kurung X0, Y0. Jadi ada dua di sini yang kita bahas tadi, itu benda berbentuk garis atau berdimensi 1, dan juga ada benda berbentuk luasan atau berdimensi 2. Nah, jika kalian masih bingung dengan materi tadi, atau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bisa kalian tanyakan di grup atau lewat chat pribadi Ibu ya. Nah, di sini untuk mengetahui pemahaman kalian ya, ada tugas. Nah, ada dua soal ya. Yang pertama ini soal tentang benda berdimensi 1 dan yang kedua ini benda berdimensi 2. Nah, silakan kerjakan tugasnya. Tulis di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian nanti kumpulkan ya dalam bentuk file PDF atau foto. Nah, di link yang telah disediakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait pembelajaran fisika pada hari ini dengan materi kesetimbangan benda tegar. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Salah khilafnya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.